Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam kakak-kakak. Malam juga Kak. Sebentar. Kita berjumpa lagi ya. Maaf mengganggu malam minggunya karena memang ini sudah kewajiban ya. Ada jadwal kita di hari Sabtu ini. Ini tentang membahas tentang RTL ya kakak-kakak ya. Maaf, ini RTL. Jadi ada RTL, ada bukti karya. Ternyata tadi saya sudah baca kalau RT itu rencana tindak lanjut tentang program KBS kakak-kakak bisa berlanjut atau enggak gitu. Kalau untuk bukti karya itu tadi kakak-kakak boleh pilihan nanti. Itu nanti ada pembahasannya lagi hari Senin itu untuk bukti karya nanti itu pembahasannya hari Senin. Jadi udah setelah ini kakak-kakak nanti ada waktu seminggu untuk mengerjakan RTL ini. Jadi RTL ini kakak ya. Oke, kita izin share screen dulu. Karis nggak berdoa dulu. Iya, bentar. Pak Aris berapa JP hari ini? Jam ini? 5 jam. 5 JP. Semangat KGB 5 jam. Mulia panik kok dulu bunga tuh 5 JP kok. Bener sih. Dino karena langsung mencari alasan mana. 5 JP, iya aing. Kami kan dek malam mingguan ya. Karandi hadir Karandi. Karandi. Siap, Kak. Oke, Karandi langsung pimpin doa Karandi. Siap. Sebelum kita memulai Jumat ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Karandi. Siap, Kakak. Sekarang kita tentang rencana tindak lanjut program pengembangan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Di sini kita durasinya 1 JP ya kakak-kakak. Oke, seperti biasa. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sekarang kita coba fokus untuk selama 30 detik untuk menenangkan hati dan pikiran supaya kita fokus untuk belajar, supaya kita memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke. Untuk sebentar untuk menutup mata selama 30 detik. Mulai dari sekarang. Oke, stop kakak-kakak. Terima kasih. Semoga lebih tenang lagi pikiran kita. Kita biasa kesepakatan bersama menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan di sesi kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, sebentar. Agenda kita sesi ini pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi hasil, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab. Maaf.
Pendahuluan. Coba sekarang persiapan belajar nih kakak, kira-kira ada di level berapa nih 1 sampai 10? Level belajar kakak kira-kira persiapan belajar kira-kira di level berapa? 7. 7, terus Kak Dewan 7. Lanjut, siapa lagi? Kak Galang berapa? 7. Kak Arif 7 juga. Terus siapa lagi? Kak Endah 7 juga ya. 7 koma. Kak Randi 6 katanya nih. Kak Galang insya Allah nomor 2 ya. Jangan dong. Siapa itu sama-sama Nomor botak empat. lagi? Siapa itu Pak Arif di sampingnya? Ya Kak Gebi gimana Kak Gebi? Saya 8, Paris. Mantap lah Pak Arif. Luar biasa. Jadi selalu semangat kalau saya mujum tuh Paris. Pak Karis. Mantap. Baik. Next, tujuan pembelajaran ini peserta dapat memahami perencana tindak lanjut, perencana berhasil proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal, teman-teman pembelajaran berbasis proyek. Jadi, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkomunikasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kira-kira gimana menurut kakak-kakak, bisa berjalan atau tidak proses pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah? Kira-kira bisa berjalan tidak? Insya Allah bisa Kak. Insya Allah bisa. Kompak. Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. 30 menit bisa kan? Jadi kita sebagai guru olahraga juga bisa melibatkan guru bidang studi yang lain atau guru kelas yang lain. Jadi kita kan harus berkolaborasi ya dengan guru, karena misalkan kita mau mengadakan event, misalkan contoh kelas meeting di sekolah, otomatis kita butuh siswa atau butuh peserta. Jadi kita juga harus mendekati wali kelasnya. Kalau misalnya wali kelasnya tidak mengizinkan, nanti berabe, nggak ada pesertanya juga. Oke, Kak Gebi gimana? Karis. Maaf dipotong. Yap. Masalah yang guru ya, ini mau minta saran juga Karis tentang ini kan melibatkan guru-guru. Gimana sih Karis kalau caranya memancing guru agar mau mengikuti kegiatan dalam artian PJOK rutinitas di setiap hari Selasa ketika senam. Soalnya saya mah semacam gurunya tuh kayak yang ya udah tanggung jawab guru olahraga. Kalau senam itu nggak ada guru olahraga nggak akan senam. Contohnya ketika saya sama Pak Galang PKG itu Paris. Gimana sih? Oke. Pertama satu, kalau saya ya, pertama kita harus bersifat humble. Maksudnya kita juga harus bisa bersahabat dengan guru-guru yang lain. Kemudian membiasakan membiasakan ada beberapa orang yang jangan cuma kita aja yang jadi instruktur, kita juga harus bisa mengajarkan siswa di depan. Jadi biar ada beberapa siswa yang hafal gerakan senam misalkan. Jadi ketika kita tidak ada, jadi kita bisa WA ke guru kelasnya, Bu, tolong misalkan guru senam tetap berjalan, si A, si B, si C udah hafal senamnya gitu. Jadi si musiknya juga kalau bisa jangan cuma kita aja yang tahu atau cuma kita aja yang megang musiknya gitu Kak Gebi. Gitu. Karena kan di sana kita ada penjaga atau ada guru yang lain. Jadi kita bisa minta tolong ke guru yang lain kayak gitu. Oke, Karis. Gimana Kak Galang? Permasalahannya yang dipertanyakan sama Pak Gebi bahwa perempuan itu tidak boleh ada di depan gitu. Nggak boleh memimpin gitu. Ya. Bejakin sholat gitu ya mah. Tidak boleh jadi Instruktur. Leader. Instruktur gitu. Keluarkan modul gendernya Pak Gebi.
Jadi gini Paris, saya tuh satu sih itu ya Karis ya, permasalahan yang buat anak-anak gitu ya. Ketika saya mau membimbing anak-anak, kayu yuk senam yuk, terkendala itu. Kedua, ini kata aku juga Paris, saya juga bingung dalam artian ketika saya sebagai guru olahraga membuat program, nah yang kayak tadi lah gitu yang Paris sebutin, jangankanlah program yang seperti itu, rutinitas di hari Selasa aja we gitu kata aku ge, guru-guru eta loba ngadakem di jero kelas Paris di jero ruang guru. Nah ketika dihayu-hayu jawab nanti kieu, hoream dang saya guru olahragana cenah nu kitu mah harareudang cenah ngilu senam teh. Terus yang selanjutnya nih, ketika saya dipinta sama Kak Galang untuk menjadi seorang ustadz dadakan di hari Jumat, membikin disuruh ceramah atau hari Senin menjadi seorang pembina upacara, kita dipukul rata lah, diwajibkan untuk mau mengikuti program mereka. Sedangkan ketika saya berikan jadwal senam buat guru di hari Selasa di depan, jangankan di depan lah, tugas guru di depan, tugas guru untuk bukan mengawasi, lebih ke menggiring anak lah. Terus di depan gitu kan, di depan anak-anak, nah saya di atas sama Pak Galang, nggak ada Paris, nggak mau. Kata aku teh kenapa ya ketika setiap olahraga seperti itu mereka tidak mau, tapi ketika mereka mempunyai program kita harus mengikuti. Sedangkan sebenarnya intinya kuncinya satu Kak Gebi, jadi pimpinan. Jadi kalau misalkan si kepala sekolahnya mau ikut senam, itu otomatis guru-guru juga punya rasa malu. Kepala sekolah bagi ngilu senam. Maksudnya contohnya adalah pimpinan. Jadi kalau misalkan guru kita juga, kalau misalkan kepala sekolah nih ikut senam, otomatis guru-guru juga pasti isin rasa lah gitu. Contoh kecil ini Kak Gebi. Kalau misalkan kepala sekolah, misal kita datangnya lebih pagi dari kita juga agak punya rasa malu gitu kan. Kemudian ada kepala sekolah ikut misalkan nyapu halaman, nah kita juga punya rasa malu. Kepala sekolah sesapu pira kurang ngebantuan, nah kayak gitu. Isin rasanya kayaknya. Iya. Sebenarnya emang seperti itu ya Paris ya. Tapi ternyata guru-guru di sekolah aku tuh kayak yang udah ketika ada kepala sekolah di lapangan jadi ya bodoh lah. Jadi kayak udah malas juga gitu ngelihat kepala sekolah gitu. Jadi kayak acuh tak acuh. Jadi ada dua masalah gitu. Guru tidak mau mengikuti, ketika kepala sekolah mengikuti, guru tidak peduli sama kepala itu gitu. Paris. Jadi aku tuh harus seperti apa sih gitu. Jadi bingung gitu Paris. KGB. Oke, Kak Dewan mau ngasih solusi dulu Kak Dewan. Guru di SD KGB ada berapa? 22 Kak Dewan. Banyak ya. Enggak. Sebetulnya hampir sama permasalahannya dengan di saya ya. Tadinya awalnya pun begitu. Jadi kita ada pembagian tuh. Kalau misalkan Senin upacara, Selasa itu Selasa sehat, Rabu itu literasi numerasi, Kamis kosong, Jumat jumtap, Sabtu itu sabsi atau Sabtu bersih. Nah, jadi awalnya pun begitu. Jadi masing-masing tugas itu udah ada tugasnya gitu ya. Misalkan tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Misalkan kita yang Selasa senam gitu ya. Awalnya pun begitu sama. Jadi yang bertanggung jawab itu hanya saya saja. Nah, kemudian saya ngobrol sama kesiswaan, sama kepala sekolah juga. Jadi ada pembagian, ada kesepakatan guru. Ya bukan kesepakatan kelas saja. Jadi kesepakatan guru di SMP saya itu ada 17 guru, 18 kalau nggak salah. Jadi di hari Senin dibagi tuh gurunya. Misalkan di hari Senin yang buat petugas upacara, yang ini upacara 3 orang. Kemudian Selasanya 3 orang lagi, bergantian tuh pembagian tugasnya. Terus kalau bisa di Selasanya itu jangan hanya senam. Jadi minggu ini senam, minggu depannya makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus minggu santai. Selasa depannya jangan santai. Gitu saja. Yang pertama karena gini sih Pak Dewan ya. Yang pertama itu kan
pembiasaan gitu ya. Ada Hmm. pembiasaan kayak upacara, jadi pembina, terus Selasa Sehat, terus Jumtak gitu ya. Nah, ketika pembagian jadwal jadi pembina tanggal sekian ini jadi pembina ini gitu kan. Misalnya Pak Gebi Senin depannya saya gitu ya. Nah, terus hari Jumat dibikin jadwal lagi. Jadi penceramah. Oh gitu. Kata saya kenapa kok hari Selasanya nggak ada Nah. tanggapan. Kita juga bingung kan, kok kayak dianaktirikan gitu. Sedangkan kita dapat kebagian jadi penceramah gitu. Kok ngerasanya guru olahraga beban banget nih gitu kan, banyak banget tugasnya. Ustadz dadakan. Itu sih. Tapi keren kalau KGB sama Kak Galang tiap Jumat masih bisa gitu mengikuti perintis. Jadi Kak Galang, kalau boleh kasih saran sih ya sebetulnya. Kalau di sekolahan aku sih awalnya sama seperti itu. Jadi wali kelas itu susah gitu. Jarang mau diajak untuk senam bersama gitu kan. Nah, pada saat rapat waktu itu pernah rapat gitu kan. Nah, jadi aku itu selalu bilang gitu sama ibu kepala dulu waktu pas belum pensiun ya. Jadi anak-anak itu lebih dekat dengan wali kelasnya biasanya. Jadi kita itu meminta gitu ke wali kelas itu, meminta bantuan gitu untuk yaitu merapikan anak-anak di lapangan dan menemani anak-anak senam di lapangan. Awalnya emang susah pendekatannya, jadi sebetulnya mah pendekatan dari diri kita pribadi dulu gitu. Kalau emang kita susah untuk mendekati mereka, ya udah kita juga bukannya tidak peduli dengan kegiatan yang lainnya gitu ya. Itu pada dasarnya guru baik manut teh berubah gitu. Gini sih, kita juga cari permasalahannya gitu ya. Dulu tuh seperti apa sih di sini gitu kan? Karena kan saya ngerasa pribadi gitu kan baru ya mungkin nggak beda jauh sama Pak Gebi gitu, nggak lama. Dulu tuh seperti apa sih? Ternyata memang kalau dulu mah sama gitu, semua guru itu ikut memimpin gitu ya, istilahnya memimpin merapikan anak-anak, mendampingi anak-anak. Ya, jadi senamnya itu di depan, nggak cuma guru olahraga bergantian gitu ya tugasnya. Nah, karena mungkin guru-guru juga sekarang kebingungan karena terbentur dari aturan yang diberikan oleh Bapak Kepala. Bahwa perempuan itu tidak boleh jadi objek gitu. Nah, sekarang mah ya tinggal Pak Galangnya Kak Galangnya yang berdiskusi gitu dengan Bapak gitu. Walaupun ya selalu bentrok gitu, selalu berlawanan. Tapi kan kita juga berusaha gitu membela diri gitu sebagai bukannya ingin guru olahraga juga ingin diperhatikan gitu Pak. Ya kan? Ya emang susah sebetulnya. Kemarin juga ketemu tuh ya di Cilegon juga emang agak-agak songong tuh, tapi nyamperin tapi mana salaman yang cium tangan. Salaman. Nyamperin kita turun di mobil gitu. Jadi ya itu mah tinggal pendekatannya berarti bukan dengan gurunya permasalahan tapi dengan sekolah gitu. Iya, betul. Kalau di tambahan aja ya Kak ya. Kalian ngobrol aja. Kalau di sekolahan saya malahan kebalik Kak Galang, Kak Gebi. Kepala sekolahnya kan awewe, manehna nu aing dihareup. Arif cenah kirimin video senamnya yang dipakai yang mana? Ku Ibu Arif. Senam narkoba. Senam narkoba akhirnya sama saya dikirim minggu depannya dia yang memimpin. Wah, luar biasa. Awas di sini ada juri senam cyber di sini nih, bahaya. Senam cyber. Kalau untuk tapi Pak Arif itu jangan-jangan bisa buat ngetes Pak Arif juga loh. Iya. Apakah keenakan guru olahraga saya di depan gitu? Enggak, udah biasa itu mah Bu Endah dia mah.
Pas di saya Iya. juga Oh suka senam. gitu. Enggak, emang saya kayak gini Bu Enda ya. Kalau di Selasa Sehat itu pertama ngebarisin anak-anak. Senam itu awal kita ikut di depan, saya di depan. Nanti kan ada nih yang kelas 5 yang udah pada hafal, mereka di belakang saya, di belakangnya baru yang lain kan dari kelas 6 sampai kelas 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti saya sambil muter gitu. Jadi ngecek siswa yang diam gitu kan. Kalau untuk guru, namanya juga kan banyak guru senior yang mungkin merasa lelah lah, jenuh gitu kan. Paling saya bilangnya, yuk yang pengen sehat ikut ke lapangan. Atau yang ikut mah ikut, yang di kelas mah di kelas. Iya betul Tiap sama. minggu juga udah tahu yang pengen sehat itu yang mana orangnya, karena tiap hari Selasa suka mengikuti senam gitu. Iya. Jadi nggak pernah diambil pusingnya. Kalau masalah hari Jumat, pernah KGB saya disuruh hari Jumat tuh, suruh mimpin. Aduh, bismillah nabagi Al-Fatihah. Bisi aya nu teu ieu takut ada yang nggak fasih, sedangkan kan salah satu huruf juga kan ngejerumusin. Iya Digituin. bisa fatal. Paling gitu aja alasannya. Beda artinya. Iya, sin besar sama sin kecil kan. Siapa Ustadz? Dal besar sama dal kecil. Orang Marip kamari pas disangka diomongan kieu ku adalah orang gitu. Oi, sina si Gebi ceramah mah cenah kabehan sesat cenah. Lah, lanjutna kitu bae nya. Nah, itu. Ya sampe Kalau ada yang lihat kaca bilang kayak gitu, di-kick balik sama KGB, takut sesat Bu, gitu aja. Jawab sedikit tapi nyelekit gitu. Tapi memang kalau misalkan saya malah yang ngebarisinnya guru kelasnya. Buat guru-guru yang gitu. ngebarisinnya Gitu, alhamdulillah banyak yang ngebantu. Banyak yang ngebantu. Kadang tanggung jawab masing-masing guru kelasnya ya. Iya betul. Biasanya dari kelas ini sih kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu guru kelasnya, wali kelasnya masih pengen sehat gitu, ikutan sehat. Jadi mereka ikut membariskan. Kadang kelas tinggi Bu Enda, kalau saya kelas 6 tolong barisin kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Iya betul. Pokoknya yang memimpin di depan itu anak-anak kelas atas pasti selalu diminta untuk membantu membariskan. Iya. Memang intinya sekolah itu kan tadi kita harus berkolaborasi. Iya. Kita juga ketika senam, kalau kita senam selesai kita nggak mungkin bisa rapi ngebarisin tanpa bantuan wali kelas gitu kan. Di saya alhamdulillah setiap kelas itu wali kelasnya ikut membantu untuk membariskan. Dan untuk Gebi sama Kagalang, kalau menurut saya nanti tunggu 5 atau 7 tahun lagi nunggu jadi senior dulu. Iya. Ini kalau posisi saya kan. Sebetulnya nggak sampai 5-7 tahun sih. Sampai menunggu itu bapak kepalanya jadi pengawas, udah cukup itu aja. Posisi cocok, bener. Di sekolah. Aku mah nggak ada niatan sampai ngomongin kepala ya, maaf ya. Nggak ada, sumpah saya mah lagi baik jadi orangnya malam ini mah. Kalau posisi gini, Bu Enda maaf. Posisi saya kan di sekolah ini termasuk senior, saya kan udah lama ya di sekolah dah. Iya, kakak senior. Udah 14 tahunan lah, jadi mungkin agak segan juga guru-guru yang lain juga kalau nggak ikut membantu. Simak lah. Simaan tuh. Jadi dulu juga kalau misalnya waktu saya juga pertama kali masuk juga kan nggak bisa kan, kita juga nggak berani minta tolong langsung ke guru asal ngelunjak amat gitu kan. Iya. Tapi kalau misal kita udah senior bisa minta tolong ke guru. dasar. Kayak tarik. Oke, itu Mas. Oke, Kak Gebi apa lagi? Masih resen Kak Gebi, apa kepencet lagi? Pencet. Aman. Lanjut. Jadi intinya mah tadi bagus masukan-masukan dari rekan-rekan semua. Intinya ya emang susah ya kalau kita melawan ibaratnya pandangan atau seorang kepala ya, karena kan mungkin dia pandangannya berbeda dengan kepala-kepala yang lain ya. Iya, sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya berbeda gitu. Jadi
kita harus pelan-pelan memberikan contohnya gitu, memberikan. Berarti Galang sama Gaby kalau misalnya daftar basket mau diizinan eta. Asli Paris mau lah rek daftar gatrik bae kami mah. Soalnya kan ini mah mix game SD itu laki-laki sama perempuan dicampur. Nggak boleh, nanti takut tersentuh. Waduh dia dong, di mix ya. Horom. Haram Haji. Oke, next ya Kak. Siap. Nih, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, silakan, ada yang mau jawab. Adakah sedikit? Oke, Kak Arif, mangga. Paling dari ini aja, kayak kemarin itu yang pertemuan ketiga kuisis. Jadi udah bisa diterapkan. Harusnya sih pakai akun belajar ya. Ya. Bagusnya kata-kata yang ininya narasumbernya. Tapi kayaknya ribut amat gitu, akun aya di HP gitu. Tapi alhamdulillah udah ada berjalan Kak, walaupun belum banyak. Karena kan di sekolah saya murid itu yang bawa HP masih sedikit lah. Ya. Emang boleh bawa HP ya? Boleh. Cuma kelas tinggi, kelas 4, 5. Biasanya kelas 6 sih. Kelas 5, 6. Nggak boleh, Pak Arif. Kalau di saya boleh, karena bukan saya sih yang ngebolehin, wali kelasnya. Udah berjalan 2 tahun, dibolehin sama wali kelasnya, terus dikasih izin sama kepala sekolah. Mungkin boleh juga dalam hari-hari tertentu atau setiap hari? Setiap hari, cuma ya dipakainya atau ya biasalah aturan mah, pas belajar aja gitu. Dipakainya. Ya. Kalau istirahat mah nggak boleh. Oke, ada lagi Kakak? Lanjut kali Kak. Oke. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Masih ingat, voice itu suara, choice itu pilihan, ownership itu kepemilikan. Jadi ketika penerapan PJBL apa? Tar ulangi lagi ya. Proyek berbasis Rencana tindak lanjut perencanaan. Nih, singkatan. Jadi lupa lah. Project based learning kayaknya. Based learning ya? Ya, based learning. Proyek Galang JBL mah pemain Smackdown. Pelajaran berbasis proyek intinya mah. Iya. PJBL itu. Agalang buka WhatsApp, buka WhatsApp. Misalkan Kak Galang tadi tentang senam ya. Iya. Nah itu sudahkah mendengarkan suara dari siswanya? Jadi harusnya gitu, yang baiknya itu ya, ketika kita mau membuat project itu ada siswa nih, kita mendengarkan siswa nih, pengennya dia apa tuh? Pas contoh kecil, Pak saya pengen ada eskul silat misalkan gitu. Jadi kita mendengarkan dulu, ada beberapa nih, ada banyak nggak nih yang pengen silat. Nah, kan itu ada, kemudian kembali ke choice pilihan. Kemudian ke pemilikannya, dia rasa benar-benar pengen ikutnya gitu. Jadi harus mendengarkan, harus kita juga ketika kita membuat program harus memperhatikan suara, pilihan, dan maksudnya awareness itu kepemilikan. Jadi ketika mereka dilibatkan, mereka benar-benar ikut bertanggung jawab mengikuti kegiatan yang mereka inginkan. Jadi jangan cuma kayaknya doang gitu, kayak iya ikut
kayak minggu depan atau ikut kayak gitu. Jadi nggak ada rasa kepemilikannya gitu. Ya, gimana? Istilahnya menarik perhatian gitu ya. Nah, Mengamasnya dengan menarik minat dan bakat gitu. Minat betul. anak bukan bakat. Ya, jadi harus sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi misalkan anak-anak misalkan kadang tidak ada yang minat ke panahan, kadang memaksakan misalkan membuat proyek panahan, ya otomatis anak-anak pasti ikutnya karena paksaan kayak gitu. Karena takut ya. Karena paksaan, karena takut nggak kasih nilai misalkan kayak gitu. Isi dibentar deh Pak Guru. Project berenang di darat Agalang mantep tuh. Siapa nih? Izin. Oke, next. Maaf. Paragraf perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru PJOK berpada peserta didik. Jadi itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpada peserta didik itu mempengaruhi terhadap keterampilan menggerakkan rekan sejawat, kemudian bertujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, sekarang penyampaian RTL nih tadi, mengantar tugas ya. Ini buat kakak tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Sini ada pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. RTL yang dikembangkan Bapak Ibu bersama dengan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian berbasis ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, notulen, catatan diskusi, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Di sini RTL tugasnya rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkoordinasi terhadap tujuanmu. Ini kata Sukan Nakar. Di sini ada moda penugasan mandiri RTL perencanaan bersama proyek melalui komunitas belajar. Tujuannya peserta dapat memahami RTL perencanaan bersama proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Di sini nih. Jadi kakak-kakak ketika membuat RTL ini harus ada 8 komponen programnya. Jadi sini kakak-kakak maksimal ada 9 slide untuk membuat RTL ini. Yang pertama ini ada judul program, latar belakang, tujuan program, capaian langkah yang diharapkan, struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangannya apa. Seperti itu. Jadi keterangannya di sini satu, RTL yang Ibu buat akan mendapatkan penguatan. Nanti setelah buat, nanti saya akan koreksi, saya akan komentari. Selanjutnya Bapak Ibu dibantu untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen di catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak membuat program itu ada minimalnya itu 9 slide ya kakak ya. Boleh
boleh lebih. Nanti saya kirim contoh tugas saya. Dalam bentuk PowerPoint, nanti kakak bikin kayak contohnya kayak gitu ya. Saya udah kirim di grup. Jadi membuat ya itu mah sekreativitas mungkin kakak-kakak saja membuatnya nanti slide-nya kayak gimana, tampilannya bebas. Yang penting misalkan tadi ada contoh yang harus diperbaiki tadi yang tadi siang presentasi Kak Sophie ya sama Kak Rega yang tadi yang tentang olahraga tradisional jadi lebih dispesifikin aja olahraganya apa gitu nanti. Iya, Kak Aris. Jadi biar nggak terlalu ribet gitu. Kalau bisa judulnya itu menarik gitu, ada singkatan-singkatannya kayak gitu. Kemudian penjelasannya komponen proyek mulai komponen di sini sudah saya kirim itu Kak di grup chat ini apa PowerPoint yang ini. Jadi judul program ini seperti ini. Kemudian latar belakangnya, tujuannya, kemudian ada capaian pembelajaran, struktur program dan mitra komunitasnya, terus pernyataan dan kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, pernyataan jadi ada kemungkinan tanah, jadi 8. Ini minimal 8, kan tadi kan ada 9 itu sama judul, berarti kan. Kalau mau lebih misal nggak jadi masalah. Yang penting minimal itu ada 9 slide. Jadi kan ini ada 8 komponen, 9 sama judul. Sama ini juga tadi aspek penilaiannya, RTL tujuannya, kemudian kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatannya, jadi harus ada keterlibatan komunitas juga ya. Kemudian ada rencana evaluasi program. Lini masanya, penyusunan program di sini, plus penilaian RTL. Menyusun dan unggah di LMS, nanti setelah ini kakak ada unggah RTL itu di modul sebentar. Di setelah penutup 31E ada RTL di situ unggah tugas di sini tanggal 30 November kakak-kakak. RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut di sini ada paling lama tanggal 30 November. Catatan tambahan jika peserta ada di dalam sekolah yang sama nih, misalkan ini contoh misalnya Kak Galang sama Kak Gebi ya. Jika ada peserta di dalam sekolah yang sama dalam RTLJP perlu memperhatikan bahan tayang dan dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Jadi bisa sama nih sebetulnya, cuma peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan yang dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di sekolah yang sama untuk dipresentasikan dalam Kombel. Untuk dokumen, pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta. Oh, jadi bisa disusun masing-masing dulu aja. Jadi walaupun isinya sama, mungkin lebih baik dibedakan itunya aja. Dibedakan apa modelnya kayak gitu Kak Galang sama Kak Gebi. Oke, di sini kita tinggal diskusi dan tanya jawab. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang RTL nanti. Oke, Kak Galang. Oke, Kak Aris, terkait masalah RTL, rencana tindak lanjut ya. Berarti kan rencana tindak lanjut yang udah dibikin tadi gitu ya, atau kemarin gitu ya. Ya. Dan itu pun harus terlaksana gitu, apa gimana?
Ya, sebisa mungkin terlaksana gitu. Sebisa mungkin bisa terlaksana gitu Kak Gebi. Kak Galang. Iya, karena kan di situ harus menampilkan dokumentasi ya, video, Ya. foto seperti itu. Kalau misalnya nggak ada kegiatan kan gimana mau ada dokumentasi maksud Ya. saya. Kalau misal pun itu foto-foto ketika Kak Galang lagi istilahnya lagi misalkan lagi ya bisa pura-pura lagi diskusi dengan rekan sejawat kayak gitu. Ketika menyusun ini gitu Kak Galang. Ya artinya bukan kegiatannya gitu. Ya. Bukan kegiatan perasaan kayak Sam kan Ya. pertandingan gitu kan. Betul. Nanti perencanaannya aja gitu ya. Ya, ketika perencanaannya aja. Oke, Kak Gus, silakan. Paris, hanya perencanaannya aja, Paris. Ya, berkaitan RTL yang tadi rencana tindak lanjut, yang program project yang tadi ya, apakah itu dilaksanakan atau kita kita merencanakan. Biasanya saya setiap semester ganjil ini merencanakan sih ada antar kelas meeting antar kelas biasanya apa itu untuk maksudnya untuk RTL ini ya misalkan berarti yang RTL kan rencana tindak lanjut nih misalkan Gus mau mengadakan class meeting misalkan gitu ya. Iya. Class meeting berarti kan akan dilaksanakan nanti gitu kan. Nanti setelah ulangan kan setelah bulan Desember gitu kan. Nah, sedangkan kita pengumpulan tugas itu tanggal 30 November. Jadi foto atau kegiatan ketika Kakus ini menyusun acara misalnya dengan rapat dengan guru atau rapat dengan OSIS gitu Kakus gitu. Oh gitu. Minta foto-foto tahun yang lalu aja kali ya. Wah, boleh. Contoh kan ada kegiatan OSIS juga itu kan yang menyelenggarakan OSIS. Ya, boleh. Kan sebenarnya kita juga terlibat dan sehingga tidak mungkin ini kan proyek berbasis di sekolah gitu ya dengan rekan sejawat gitu. Kalau bisa Kakus juga ada fotonya ketika misalkan lagi diskusi dengan teman-teman yang lain di sekolah gitu. Oke. Gitu. Ya. Ada lagi kakak-kakak? Ada lagi? Lanjut aja Kak. Ini lanjutnya tinggal diskusi doang. Pak Dewan, udah dilanjutin jadi tangis terakhir. Gus, terima kasih ya Pak Dewan, Gus. Kurang anak malam mingguan ya. Langsung ngobrolin Pak Dewan. Kalau ada saya sih banyak hama. Pak Dewan, sini Pak Dewan, kita nongki bareng. Siap. Ayo. Jagoan kandang, Italian. Mana ini Kak Agung? Kak Agungnya. Ayo. Kak Agung, ayo dong. Ayo. Tadi bikin programnya program apa Karim? Kak Agung, Om lo Kak Agung. Karim bikin programnya apa Karim? Siap Kak. Bikin programnya apa? Gatrik. Oh buat nanti ini. Yang tadi, yang rencana tadi. Atau permainan tradisional paling Kak. Sama. Jadi sedikit, misalkan tradisionalnya apa, kan banyak. Tadi kayak Kasopi, kayak ini juga apa namanya? Tradisional aja, tapi kan tradisional apa gitu. Iya, betul. Ini juga masuk tradisional kan Kak? Apa? Lupa amat. Gundu. Papan 3 orang jalan bareng teh mana? Bakiak. Bakiak. Oh.
Karis, kalau yang tugas tadi belum beres, yang belum presentasi gimana itu Karis? Keluarin dari grup. Sekarang. Tadi ada presentasi ta. Karis. Oh, berarti Karis. Gimana? Kadewan dulu. Apa-apa. Enggak, tadi kan ke WC dulu. Jadi kurang ngerti tadi. Berarti cuma ngupload video sama foto doang gitu dokumentasinya. Enggak, jadi saya udah kirim contohnya di grup kelas. Jadi kakak bikin slide gitu, bikin slide program gitu Kak Dewan. Oh, kayak tadi gitu? Iya, cuman dibikin PPT gitu. Bikin latar belakangnya Pak Dewan. Gitu. Cuma ini tadi panduannya di sini di pedomannya nih. Ada 8 pedomannya. Jadi, pertama Kak Dewan judulnya apa? Terus latar belakangnya apa? Tujuannya apa? Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Kemudian struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tangan-tangan itu. Jadi ngikuti prosedur ini. Ini juga udah kalau kakak-kakak di download dulu aja di kolom chat di download dulu. Udah Kak. Udah, jadi biar nggak lupa itunya, komponen-komponennya. Iya, bisa dibaca ulang. Dibaca. Gimana Kak Galang? Yang tadi bilang Karis satu sekolah ya gitu. Saya satu sekolah sama Pak Gedi. Kan boleh sama gitu ya. Boleh. Kata Pak Karis boleh sama. Terus tadi yang dibedakan itu apanya maksudnya? Model seperti apa? Model tampilannya slide-nya aja. Oh, berarti GB slide 9 di saya slide 2 gitu. Bukan. Background-nya aja, background-nya. Kagalang warna pink, jadi mau ungu, background-nya aja Kagalang. Jadi biar enggak. Kan itu juga ada perbedaan. Maksudnya Enggak, ini kalau ini komponen ini jangan diacak-acak. Susunannya seperti yang Karis gitu ya. Komponennya ini jangan diacak-acak. Paris, orang curiga Kagalang geus boga jawabannya tak? Bisa jadi. Sorangan game. Jadi jangan diacak-acak, yang 8 ini ya ada di situ, ada di ini juga. Jangan diacak-acak. Jadi harus nyusun. Yang Karis itu udah pas ya kayak gitu ya. Paris, kalau bisa hapus aja biar Bu Endah nggak nyontek. Biar kreatif. Jangan kayak gitu kamu G-boy. Teteh malah udah bakal pura-pura nggak inget. Oke, sip. Ingat, yang sama satu sekolah itu cuma saya dan Kak Gebi. Oke, Kak Arif, silakan Kak Arif. Kak, kalau kayak gini Kak bisa nggak? Ini kan kita boleh sama kayak. Sama siapa? Iya, maksudnya yang satu sama kelas 2. Ada 2. Yang sama itu ya Kak Galang kan sama Kak Gebi satu sekolah. Iya, maksudnya gimana kalau bikin kecamatan Karangtanjung semuanya di sana. Ini kan berbasis sekolah. Kolaborasi gitu. Menurut Pak Arif. Enggak, maksudnya Pandeglang. Jadi ininya sama aja gitu temanya. Enggak, ini berbasis sekolah Kak Arif. Oh gitu ya, bukan tingkat kecamatan ya. Ini jawabannya sama semua. Itu kan memudahkan. Sama tim. Enggak, ini berbasis proyek. Jadi berbasis proyek KBS, jadi berbasis sekolah. Jadi di sekolah masing-masing. Iya. Menulis belajar sekolah. Karib kalau mau pengen sama, Karib jadi kepala sekolah di SD 6, ntar juga sama saya. Siap. Jadi perhatikan lagi kakak tugas tuh ya. Iya. Nanti saya cek dulu lah, nanti satu. Nanti saya share di grup yang belum-belumnya. Kagak lama senyum aja Karis. Aku belum. Curiga semoga jawaban Karis tak kagalang tak. Curiga. Pasti bisa dari Prof Haye. Nah. Coba ini penasaran amat tim malam minggu off cam kami. Hei. Agalang lebih oke iya sih ta.
Mantap, pas boy. Pak dokter atau apa Pak dokter? Dokter Subihat. Woi, nanya ke ketua KKG, PKG tuh. PKG yo. Yuk, sio honor bodong ya. Nah. Bersama keluarga Cemara. Itu di daerah mana, Gem? Ini Paris yang di warung, bukan di warung gunung sih, di Sacan sampai. Lewat 5 orang doang Paris sih. Oh. Indomaret ya. Oh, Indomaret. Indomaret bukannya sebelum? Hah? Sebelum rumah Budi ya Indomaret malah? Setelah. Oh, Deket 5 orang. Iya, Indomarko. Bentar Kak, ini udah 45 menit belum sih? Enggak. Belum. Udahlah dari jam 7. Dari jam 7 lewat 1/4, sekarang jam 8 lewat 1/4. 45 menit. Tadi jam 7.20 Budi ya pulangnya. Oh. Geus lewat Pak, 40 menit. Ya tah. Udahlah. Kan jam 7.20 masuk ke jam 7.15 lah. Lewat ngarang. Atuh lu cek aya geus lewat ya. Bener. Cepat yuk encan. Ayo pasti ngeblek. Pukul. Aing kerjum. HPB 2-an. Pukul lagi. HPB padahal mah. Itu Karani program apa Karani itu? Apanya Kak? Karani programnya apa? Yang tadi tugasnya. Ya. Saya mah permainan poli. Hai bohong kan percaya. Bohong tuh percaya. Persentase sekalian. Tahu apa ya? Yang belum tadi persentase. Rapri mana tugas ya nah. Buena mah. Presentasi. Mendingan ini Buena. Kucing sumput. Masih ada waktu. Makan bisa nyumput tadi mana-mana ta. Iya, aku belum loh Karis. Pancing geus dibere. Jalan, masa gandeng. Agalan, kok buka kartu sih? Jangan dong, jangan Galang baca WA. Ulah. Enggak mau. Ih, capek gorokan. Renang ya. Bu Endah. Pak. Jadi selama ini ngerjain tugas dapat dari Galang semua. Enggak. Iya, lawan bohong. Gini, Karis, sorry. Enggak bener enggak. Ini tuh beberapa hari ini karena kegiatan, terus aku juga lagi gak enak badan. Jadi aku ketinggalan Zoom-nya. Jujur nih Kakak Fasil, semuanya jujur. Aku itu belum connect sama pembelajaran itu, belum connect bener. Zoom dari kemarin sama sekarang tuh belum connect. Seriusan. Bikin sampai aku kecewa bingung, BGP. aing gawean naon ieu? Teu nyaho. Karis, saya tadi udah dapat buket. Apa? Udah dapat buket dari grup dari CKP. Alhamdulillah. Selamat Hari Guru, cenah. Tapi pas bagian Arin Paris mana nanti aja cenah. Bakso ditusuk-tusukin cek si Asa. Spesial sih sama. Di si Ogi. Bener, aku itu belum connect, Karis. Boleh nanti WA aja, WA. Ulah di Baturan dak, ulah di Baturan. Kalau gitu sih, aku lagi gak enak badan, beneran ini mah. Gak enak badan juga banyak duitnya kan. Suaranya itu mah diserak-serakin itu mah. Aduh, Arif, lu tau gak? Gue kalau mau ngomong aja harus nafas. Awas Karif. Iyalah, harus nafas, nggak nafas mah kumaha. Karif, awas lo marah lo Karif. Pas gunung Abu teu napas mah atuh aing ke ngalayan dia makan dia. Nah, goblok. Enggak, maksudnya sakit gitu, dipakai nafasnya juga sakit gitu. Udah di sini. Gerak kumpul ngabagikeun foto. Ayo. Ayo Geragong, mangga. Babacakan tah di rumah tah. Ditekan. Ayo gaskeun. Amun dahar mixum ada. Minum mixum. Ayo babacakan Bella di rumah yuk, babacakan. Dia dari mana sih? Bu Endah. Bu Endah, foto. Namun SD 5 masakna hararese. Atuh bawa ke SD 5. Bu Endah. Itu suara dia. Itu tugas sudah dikirim tuh yang 31C1B. Edah.
Yang Si ke alam biasa. si Yang ke beta alam biasa. biasanya. Karis ini udah beres belum? Oke, kakak, kalau misalnya tidak ada yang didiskusikan lagi, cukup sampai sini ya. Nanti kita bertemu lagi hari Senin tanggal 2. Sambil tapi sudah diunggah itu RTL-nya ya. Tanggal 30 paling lambat. Kayaknya foto-foto Rudan Alun, Karis. Apa? Kayaknya foto Rudan Alun, budak. Foto kenguru nak kerja harap dia ketangkalan. Apa sih Bu Enda? Ayo nyalain dulu kameranya. Kita foto bersama. Foto bersama. Nanti dulu fokus ke Bu Enda. Bu Enda non. Udah. Kak Agung mana? Kak Agung, Kak Rega. Gue sama PPS dari si Agungnya. Agus. Arif, jangan kayak gitu kamu ya. Aku tidak Oke, mengada-ngada. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Izin lab. Bu Sophie doang umi bae. Ayo ngatakan di IG-nya. Pak Arif awas lainnya. Doakan aku ya cepat sembuh. Ya, Biar bisa fokus lagi. Kita juga doain anaknya Kak Pasil biar cepat sembuh. Iya betul. Amin. Semoga cepat sembuh. Amin. Doain Terima kasih kakak-kakak. Siap. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit keluar.